Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Zatunisa dengan NIM 225190085 kelas 5B. Sini saya akan menjelaskan mengenai statistika matematika terkait pembuktian teorema limit pusat opsional. Yang pertama, teorema 7.5, kita misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, sampai seterusnya berturut-turut jika limit N mendekati T hingga untuk MNT sama dengan MT, di mana T-nya ini adalah untuk semua T bilangan real. Maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagaimana N-nya mendekati T hingga. Untuk bukti, berdasarkan teorema 7.4, di mana UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu dibagi sigma, dan berdasarkan teorema 7.1, Y bar sama dengan 1/N dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk YI. Kemudian kita substitusikan. Di sini Y barang di sini kita substitusikan dengan 1/N dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk YI. Maka didapat di sini UN sama dengan akar N dikali 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI dikurangin mu dibagi dengan sigma. Maka di sini ketika kita mengalihkan gitu ya, berarti didapat di sini akar N kita ubah menjadi N pangkat setengah. Nah, di sini 1/N juga itu sama dengan N pangkat min 1. Berarti di sini ketika dia eksponensial gitu ya, menggunakan eksponensial, berarti ketika dia kali akan menjadi tambah pangkatnya di sini. N pangkat setengah ditambah min 1, maka sama dengan N dipangkatkan min setengah, sama dengan kita ubah menjadi 1 per akar N. Maka UN-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI dibagi akar N dikurangin akar N dikali mu dibagi sigma. Maka UN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI dikurangin N mu dibagi sigma akar N sama dengan 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI dikurangin N dikali mu dibagi sigma sama dengan, nah di sini 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk ZI, di mana di sini ZI-nya adalah YI dikurangin mu dibagi sigma. Nah, karena variabel acak YI adalah independen dan terdistribusi identik gitu ya, maka ZI-nya yaitu untuk I sama dengan 1, 2, sampai N, di mana independen dan terdistribusi identik dengan E dikali ZI sama dengan 0. Ingat ya, E dikali ZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1. Variannya sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen. Nih, di sini ada M sigma ZIT sama dengan MZ1T dikali MZ2T dikali sampai dengan dikali MZNT. Nah, dari pola perkalian ini gitu ya, maka didapat sama dengan kurung siku MZ1T dipangkatkan N dan MUNT-nya ini, ingat lagi kita balik ke sebelumnya. Di sini UN-nya itu didapat 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk ZI
Ya, di mana Z-nya ini adalah YI dikurangi MU dibagi sigma, maka kita substitusikan nilai UN-nya. Nah, di sini kita substitusikan ya. Berarti maka MUNT sama dengan M sigma ZI dikali T dibagi akar N sama dengan kurung siku dari MZ1 dikali T dibagi akar N dipangkatkan dengan N. Nah, berdasarkan teorema Taylor gitu ya, maka didapat MZI T-nya sama dengan MZ1 dikali 0 ditambah M aksen Z1 dikali 0 T sama dengan M double aksen ZI ini dibacanya C dikali T kuadrat dibagi 2 gitu ya. Nah, karena EZI sama dengan 0 gitu ya, identik dengan EZI sama dengan 0. Maka di sininya dikali 0. Kemudian M aksen Z1 dikali 0T sama dengan M aksen Z1 dikali dengan C dikali T kuadrat dibagi 2. Di mana C-nya itu lebih kecil dari T dan lebih besar dari 0. Dan karena MZ10-nya sama dengan E dikali E pangkat 0 Z1, nah setiap bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1, maka sama dengan E dikali 1, sama dengan 1. Dan M aksen Z10-nya sama dengan nilai harapan Z1, sama dengan E Z1 sama dengan 0. Di sini MZ1T-nya sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 dikali C dibagi 2 dan dikali T kuadrat, di mana C-nya ini lebih kecil dari T dan lebih besar dari 0. Oleh karena itu, MUNT di sini sama dengan kita masukkan nih, nilai yang ini. Kita masukkan sama dengan kurung siku 1 ditambah M double aksen Z1 dikali Cn dibagi 2 dikali dengan T per akar N dikuadratkan, kemudian dipangkatkan N sama dengan kurung siku dari 1 ditambah M double aksen Z1 Cn dikali T kuadrat dibagi N, kemudian dipangkatkan N, di mana si N-nya ini lebih kecil dari T dibagi akar N dan lebih besar dari 0. Nah, kita perhatikan bahwa N-nya ini mendekati tahingga dan si N-nya ini mendekati 0. Dan M double aksen Z1 Cn dikali T kuadrat dibagi 2 ini mendekati M double aksen Z1 dikali 0 dikali T kuadrat per 2. Sama dengan ini E Z1 kuadrat dikali T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Karena E Z1 kuadrat sama dengan VZ1 sama dengan 1. Atau dengan kata lain, nilai harapan Z1 kuadrat sama dengan nilai varian Z1-nya. Maka sama dengan 1. Kita ingat juga bahwa limit N mendekati tahingga untuk Bn sama dengan B, maka didapat limit N mendekati tahingga untuk Bn dikali 1 ditambah Bn dibagi N, kemudian dipangkatkan N sama dengan E pangkat B. Sehingga limit N mendekati tahingga untuk MUNT sama dengan limit N mendekati tahingga kurung siku 1 ditambah M double aksen Z1 dikali Cn dikali T kuadrat per 2 dibagi N, kemudian dipangkatkan N sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Kita bandingkan yang ini. Nah, di sini kan karena nilai 1 ditambah Bn dibagi N dipangkatkan N, maka pangkatnya yang ini ya, pangkatnya yang B. Maka sama dengan E pangkat B. Kemudian yang ini, karena 1 ditambah M double aksen Z1 dikali Cn dikali T kuadrat per 2 dibagi N. Nah, pangkatnya yang ini. Nilai pangkatnya ini. Maka sama dengan E
ini sebagai B ya. Kalau kita misalkan yang tadi ini sebagai B berarti sama dengan E pangkat T kuadrat dibagi 2. Nah, fungsi pembangkit momon untuk variabel acak normal standar, maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas di sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa UN-nya memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Maka ini teoremanya terbukti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.